Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviana Nurul Inayah, NIM 2219021 dari kelas PPAA. Di sini saya akan menjelaskan biografi Ibnu Katsir untuk memenuhi tugas UAS Tafsir Tarbawi. Langsung saja kaji kisah. Nama lengkap beliau adalah Abul Fida Imamuddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Al-Bushrawi Ad-Dimashqi, lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir. Beliau lahir pada tahun 701 Hijriah di sebuah desa yang menjadi bagian dari kota Basra di negara Syam. Pada usia 4 tahun, ayah beliau meninggal sehingga kemudian Ibnu Katsir diasuh oleh pamannya. Pada tahun 706 Hijriah, beliau pindah dan menetap di kota Damaskus. Riwayat pendidikan beliau, Ibnu Katsir tumbuh besar di kota Damaskus. Di sana beliau banyak menimba ilmu dari para ulama di kota tersebut. Salah satunya adalah Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Fazari. Beliau juga menimba ilmu dari Isa bin Mutim, Ibn Asyakir, Ibnu Syairazi, Ishaq bin Yahya bin Al-Amidi, Ibnu Zarrat, Al-Hafiz Az-Zahabi, serta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Selain itu, beliau juga belajar kepada Syekh Jamaluddin Yusuf bin Zaki Al-Mizzi, salah seorang ahli hadis di Syam. Syekh Al-Mizzi ini kemudian menikahkan Ibnu Katsir dengan putrinya. Selain Damaskus, beliau juga belajar di Mesir dan mendapat ijazah dari para ulama di sana. Prestasi keilmuan beliau, berkat kegigihan belajarnya, akhirnya beliau menjadi ahli tafsir ternama, ahli hadis, sejarawan, serta ahli fikih besar pada abad ke-8 Hijriah. Kitab beliau dalam bidang tafsir yaitu Tafsir Al-Quran Al-Azim, menjadi kitab tafsir terbesar dan tersahih hingga saat ini, di samping kitab tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari. Mengatakan bahwa tafsir Ibnu Katsir adalah sebaik-baik tafsir yang ada pada zaman ini karena ia memiliki berbagai keistimewaan. Keistimewaan yang terpenting adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau ayat dengan ayat yang lain, menafsirkan Al-Quran dengan as-sunnah atau hadis, kemudian dengan perkataan para salafus sahih atau pendahulu kita yang soleh, yakni para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Menulis kitab-kitab lain yang sangat berkualitas dan menjadi rujukan bagi generasi sesudahnya. Di antaranya adalah Al-Bidayah wa An-Nihayah yang berisi kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, Jami'i Al-Masanid yang berisi kumpulan hadis, Ikhtisar Ulum Al-Hadis tentang ilmu hadis, Risalah Fi Al-Jihad tentang jihad, dan masih banyak lagi. Ibnu Katsir telah diakui para ulama di zamannya maupun ulama sesudahnya. Az-Zahabi berkata bahwa Ibnu Katsir adalah seorang mufti atau pembawa fatwa, muhaddis atau ahli hadis, ilmuwan, ahli fikih, ahli tafsir, dan beliau mempunyai karangan yang banyak dan bermanfaat. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata bahwa beliau adalah seorang yang disibukkan dengan hadis, menelaah matan-matan dari rijal-rijal atau perawinya, ingatannya sangat kuat, pandai membahas, kehidupannya dipenuhi dengan menulis kitab, dan setelah wafatnya, manusia masih dapat mengambil manfaat yang sangat banyak dari karya-karyanya. Salah seorang muridnya, Syihabuddin bin Hajar berkata, beliau adalah seorang yang paling kuat hafalannya yang pernah aku temui tentang matan atau isi hadis, dan paling mengetahui cacat hadis serta keadaan para perawinya. Para sahabat dan gurunya pun mengakui hal itu. Ketika bergaul dengannya, aku selalu mendapat manfaat atau kebaikan darinya. Ibnu Katsir meninggal dunia pada tahun 774 Hijriah di Damaskus dan dikuburkan bersebelahan dengan makam gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Meski kini beliau telah lama tiada, tapi peninggalannya akan tetap berada di tengah umat, menjadi rujukan terpercaya dan memahami Al-Quran serta Islam secara umum.
umat masih akan terus mengambil manfaat dari karya-karyanya yang sangat berharga. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.